Ya, memang merefresh, mentajdid, ya, merekonstruksi giroh dan komitmen berdakwah ini adalah sebuah kemutlakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharui selalu, refresh selalu iman kalian. Karena tidak bisa dipungkiri iman ini selalu tergerus. Sebagaimana komitmen setan, la'uwiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya. Bahkan lebih ngeri lagi apa yang Allah beritakan di akhir surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Sehingga memperbaharui komitmen kita ini merupakan sebuah keniscayaan. Seorang pakar, seorang motivator, Ipo Santoso kalau tidak khilaf itu pernah mengatakan, kalau saya memiliki waktu yang luang, maka saya akan gunakan untuk berkontemplasi. Yang dalam bahasa kita, dalam istilah harakah Islamiyah itu disebut dengan at-tadabbur. Ya. Kenapa? Karena kontemplasi atau tadabbur ini bagaikan merestart mesin iman kita, mesin komitmen kita untuk membangun satu struktur evaluasi diri sejauh apa ya kebenaran langkah kita terkait dengan niat berjihad kita di jalan Allah. Karena kita ini sudah menetapkan bahwa hidayatullah adalah al-harakah al-jihadiyah al-islamiyah. Dan itu bukan istilah yang sederhana. Seorang ulama mengatakan tidak ada agama lain yang menggunakan istilah jihad kecuali Islam. Makanya kalau kita bilang jihad itu sudah pasti Islamiyah. Ya, karena tidak ada agama lain yang menggunakan kata jihad, hanya Islam saja. Hanya Islam saja. Ya. Dan memastikan bahwa kita ini tetap on the track dengan jalur jihad itu tidak mudah. Kenapa? Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan bahwa syaitan itu sangat pandai ya, jazakallah khair, memanipulasi penyimpangan-penyimpangan kita sehingga suatu kekeliruan hakikatnya itu kekeliruan tapi dibingkai dengan satu kebenaran. Sehingga seakan-akan kita tidak melakukan kesalahan apapun. Talbis iblis. Ya. Talbis. Ya. Dan ini ngeri sekali talbis itu. Karena kita sudah terlalu jauh menyimpang tapi kita tidak menyadari bahwasanya kita sudah terseret ya, pada jalan yang menjauhkan kita dari tujuan utama. Ya, apatah lagi kita ini kan ya setiap hari berjibaku dengan hal-hal teknis. Dan hal-hal teknis itu di satu sisi sangat berpotensi untuk melenakan kita sehingga kadang-kadang tanpa sadar ya kita berjalan merasa sudah di jalur yang benar menuju titik tujuan, tapi hakikatnya itu ya tidak ke sana. Maka disinilah urgensinya halaqah itu. Ya.
satu tantangan di internal kita, dan ini fakta. Masih ada, kalau saya tidak berani mengatakan masih banyak, masih ada beberapa kader yang menempatkan halaqah itu, ya, itu dengan satu penjelasan jika ada waktu. Nah, kalau sudah istilahnya itu jika ada waktu, hakul yakin itu, hakul yakin. Selalu akan ada alasan untuk tidak berhalaqah. Hakul yakin. Ya. Ya sama lah kalau kita mengatakan, ya, satu hari satu juz. Kalau sempat. Hakul yakin itu. Tidak satu juz itu. Ya. Nah, makanya kadang-kadang halaqah ini, Al-Quran ini, kedua-duanya suka cemburu sama jadwal futsal. Ya. Atau memancing. Itu selalu ada waktu. Ya. Ya. Sementara fakta sejarah bahwa titik nolnya perjuangan Islam, titik nolnya peradaban Islam itu dimulai dari halaqah. Titik nolnya. Darul Arqam bin Arqam. Itu titik nolnya, Pak. Ya. Dan bapak-bapak di sini kan sebenarnya sangat relatif lebih mudah untuk berhalaqah. Kenapa? Ya, semuanya masih predictable waktunya. Dari sini ke Tanjung Uncang sepadat apapun masih bisa diprediksi. Ya, saya biasa menyampaikan, kadang-kadang kita itu di Jakarta cemburu juga dengan bapak-bapak di daerah, enaknya ya kalau mau halaqah, ya, dekat dan sebagainya. Kalau kita di Jakarta, Pak, saya halaqah saya itu ada Pak Rian di Banten, ada Pak Soehardi di Depok, ya. Kemudian ada Pak Masuyana di Jakarta Utara, yang walaupun sama-sama Jakarta, Pak, kalau naik motor, ya, itu ke Cipinang 14 itu naik motor kalau lancar 1 jam juga. Ya. 1 jam juga. Butuh perjuangan juga. Ya kan? Nah. Apalagi kalau sudah halaqahnya di Banten itu, tempatnya Pak Rian. Kita harus berangkat jam 2 supaya bisa maghrib di sana. Habis maghrib halaqah, habis isya balik, sampai di rumah jam 1. Gitu. Ya. Ya. Tapi karena kita sudah meyakini dan berkomitmen bahwa halaqah itu adalah wasilah media untuk tegaknya peradaban. Sementara satu kaidah mengatakan al-wasilatu tahullu mahallal ghayah. Jadi media itu, sarana itu bisa menempati posisi tujuan setara dan selevel. Karena tanpa wasilah, ghayah itu kadang-kadang nggak bisa terwujud secara maksimal. Ya. Nah, kita mau berinfak, nggak ada duit, maka bekerja itu adalah wasilah. Maka wasilah itu hukumnya wajib, bekerja itu hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya bisa menunaikan sedekah atau zakat. Maka semua wasilah yang bisa mengantarkan kita untuk berhalaqah itu merupakan bagian dari jati diri kita. Ya. Sebagaimana semua wasilah yang menghalangi kita dari berhalaqah itu juga merupakan penghalang jati diri. Ya. Nah, maka kalau kita mengatakan bahwa kita ini bervisi menegakkan peradaban Islam, mewujudkan peradaban Islam, dan kita sadar bahwa wasilah daripada peradaban Islam itu berhalaqah, dan kita sadar bahwa untuk berhalaqah kita butuh rekayasa, maka rekayasa untuk berhalaqah ini dalam perjuangan Hidayatullah itu sifatnya wajib. Rekayasa supaya bisa berhalaqah itu sifatnya wajib. Karena halaqah bagi Hidayatullah itu wajib. Kenapa berhalaqah itu wajib? Karena berhalaqah merupakan unsur utama dalam menegakkan peradaban Islam. Dan menegakkan peradaban Islam
bagi seorang yang sudah bersyahadat, syahadatul Rasul secara khusus, itu merupakan kemutlakan. Karena puncak daripada berislamnya Nabi Muhammad SAW itu adalah tegaknya peradaban Madinah. Dan itu harus menjadi cita-cita kita, target kita, atau istilah pelatihannya itu di di Bogor kemarin, ultimate objektifnya. Gitu Ustaz Farhan ya? OKR-nya ya. Ultimate objektifnya. Puncak tujuan kita. Ustaz Anwari Hambali pernah menjelaskan bahwa berislam itu dengan dua pola. Ada yang bersifat struktural dan ada yang bersifat kultural. Dan bagi Hidayatullah, kedua pola ini harus berjalan seiring. Ya. Dan Rasulullah juga melakukan itu. Bahkan kalau kita jujur, awal mula gerakan Islam itu lebih bersifat kultural. Baru kemudian di Madinah itu bersifat struktural. Makanya Rois Am itu, kalau ada pertemuan-pertemuan struktural, itu tetap mempertahankan pihak-pihak tertentu secara kultural. Kalau kita rapat di Unun Tembak Yayasan, selalu itu. Suka itu beliau. Mana Pak Mustafa Saka? Bukan pengurus Ustaz. Panggil. Kalau tidak bisa diundang secara struktural, undang secara kultural. Ya. Kenapa? Karena mengandalkan jalur struktural untuk menyatukan hati, Pak, itu kadang-kadang mentok. Ya. Dan di situ kelebihannya Ustadz Khairul Baiz rahimahullah ta'ala. Nah, beliau memang kita kenal pendekatan-pendekatan kulturalnya. Ya. Nah, maka Ustadz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, dan ini saya ceritakan juga di musyidah kemarin, itu sering sekali menyelesaikan ya keguncangan warga, ya, menyelesaikan gesekan antara ustadz itu dengan pola-pola kultural, yaitu politik meja makan. Ya, kalau yang guncang itu orang Jawa, yang diminta eksekusi itu Ustadz Latif atau Ustadz Hasan Ibrahim. Kalau yang guncang orang Bugis, maka yang diminta itu Ustadz Mansur atau Ustadz Ansor. Nah, itu kultural. Ya. Rois Am itu suka kultural itu. Ya. Maka berislam ini harus memadukan dua hal tersebut. Struktural dan kultural. Ya. Kenapa harus memadukan? Karena mencari orang mau berjuang itu tidak mudah, Pak. Mencari orang mau berjuang itu tidak mudah. Orang kalau sudah mau masuk ke Hidayatullah, ini Rois Am pernah ceramah. Kalau sudah mau masuk ke Hidayatullah, itu sudah luar biasa. Itu kiriman Tuhan. Harus dijaga.